Pemakaman Ratu Elizabeth II yang berlangsung pada Senin waktu setempat telah selesai dan pemegang tahta Inggris terlama ini dihadiri oleh seluruh keluarga ratu. Profesi pemakaman yang digelar di Kastil Windsor, tepatnya di Kapel St. George, diiringi oleh misa yang diikuti para undangan. Dan di akhir prosesi, peti mati Ratu Elizabeth II pun diturunkan ke Royal Vault yang terletak di bawah Kapel St. George. Ratu Elizabeth II dimakamkan bersebelahan dengan sang suami Pangeran Philip yang wafat setahun lalu. Dan untuk membahasnya saat ini sudah bergabung via telepon dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurdian, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Nuim. Alhamdulillah sehat dan matahari terang benderang hari ini, suhu maksimum 19 derajat Celcius. Kalau di Melbourne terang benderang Bang Nuim, bagaimana dengan kepemimpinan Raja Charles III ini? Apakah kedepannya juga bisa terang benderang Bang Nuim? Ini yang barangkali yang menyakitkan adalah bahwa di antara tindakan-tindakannya yang pertama adalah memberhentikan atau mem-PHK-kan kalau menurut kita sekitar 100 orang karyawan-karyawati yang selama ini telah mengaku banting tulang, betul-betul melakukan pengabdian kepada pangeran. Waktu itu dia masih pangeran of Wales kepada Charles katanya masih, dan tiba-tiba mereka mendapat surat yang mengatakan apa boleh buat, karena tentunya Charles harus nanti barangkali pindah kantor ke Buckingham Palace. Dia harus memberhentikan sekitar 101 barangkali dari karyawan-karyawatinya, karena di Buckingham Palace sendiri sudah ada hampir 500 orang tenaga yang selama ini membantu agar Ratu Elizabeth II almarhumah agar mendiang bisa melaksanakan tugasnya dengan mulus dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang barangkali sangat memberatkan bagi seorang Charles III karena begitu banyak orang menaruh harapan kepada dirinya, atau ini bagaimana rumah tangganya sendiri di Clarence House atau Wisma Clarence, tempat dia selama ini bermukim, dan dia harus memberhentikan. Memang tidak masuk di akal bahwa dia akan bisa membawa 100 orang lagi, sedangkan di Buckingham Palace sudah ada hampir 500 orang yang akan menjadi para pembantunya, menjadi karyawan-karyawatinya. Jadi ini memang berat sekali. Kalau begitu benar ini apa yang dikatakan oleh pujangga luar biasa dari Inggris William Shakespeare dalam salah satu karyanya, kalau tidak salah Raja Henry keempat, dia mengatakan bahwa mahkota di kepala itu membuat kepala itu tidak nyaman. Artinya tanggung jawab sebagai seorang raja itu membuat dirinya tidak nyaman. Betul-betul tidak nyaman. Ini dia harus melakukan PHK. Tapi kabarnya mereka akan ditawari pesangon yang melampaui dari pesangon yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang perburuhan di Inggris. Tapi banyak di antara mereka yang mengatakan sama sekali terkejut dan shock, tidak bisa menerima karena mereka bekerja mati-matian khusus setelah bangkatnya Ratu Elizabeth. Mereka bekerja siang malam katanya untuk menjamin agar segala sesuatu di kediaman Charles menjadi lancar. Tiba-tiba mereka mendapatkan surat yang mengatakan akan di-PHK-kan. Ya, dan Serikat Pekerja Layanan Sipil di Inggris juga mengkritik pemberitahuan pemecatan di masa berkabung usai Ratu Elizabeth II meninggal itu sebagai tidak berperasaan, Bang Nuim. Iya, tapi juga dikatakan bahwa akan diupayakan semaksimal mungkin, sedapat mungkin, agar mereka mungkin bisa disalurkan ke jabatan-jabatan lain. Tidak semuanya barangkali, tapi sebagian di antaranya akan dicarikan. Nah, tapi seperti dikatakan tadi, pesangon yang akan ditawarkan, terutama mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi pada Charles sebagai pangeran dari Wales, itu mereka merasa sangat terpukul. Barangkali mereka tahu, mereka mendapat firasat, tidak mungkin mereka bisa dipertahankan terus karena Charles akan menjadi raja, Charles akan pindah kantornya di Buckingham Palace. Di sana sudah ada sekitar 470-480 orang yang selama ini bertugas untuk membantu agar ratu bisa menjalankan tugasnya dengan mulus. Jadi ini hal-hal yang barangkali memang sangat sulit, tetapi apa mau dibikin? Ini betul-betul buah simalakama kata orang kita. Nah, inilah salah satu dari tugas berat yang harus dihadapi Charles sebagai Raja Charles III. Bang Nuim, sebetulnya seperti apa sih karakter kepemimpinan Charles sendiri semasa menjadi pangeran gitu? Bagaimana rekam jejaknya sebetulnya? Iya. Memang kalau sebagai pangeran dia dianggap luas dan lain sebagainya, tetapi sebagai raja
Walaupun dia belum dinobatkan dengan mahkota di kepalanya, sebagai raja kita melihat dalam dua peristiwa ketika dia harus menandatangani naskah yang penting, dokumen yang penting, dia begitu cepat naik pitam. Mungkin barangkali karena kesedihan ya, mungkin karena kedukalaraan bahwa ibundanya Merasa baru kehilangan gitu, mangkat, Bang. dan mungkin itu ya. Ya, ya. Tapi dia melihatkan ketidaksabaran yang sangat luar biasa. Pertama ketika dia akan menandatangani sesuatu di atas meja itu ada kotak tempat isi pulpen. Tinta. Itu dianggapnya mengganggu dan dia Ya. begitu dengan gigi yang gemertak begitu kepada kemudian ketika dia harus menandatangani sesuatu di Irlandia Utara kalau tidak salah, Ya. pulpennya bocor. Jadi bagi orang awam juga bisa dikatakan, nah tuh raja aja pulpennya bisa bocor. Zaman sekarang barangkali orang jarang-jarang pakai pulpen, kebanyakan pakai ballpoint barangkali. Ya. Jadi itu menunjukkan kegeraman dia. Tetapi barangkali ada faktor kedukalaraan, faktor pribadi karena ibunya baru meninggal, dan barangkali tentu dia juga akan dibebani dengan pikiran bahwa dia harus memikul suatu tanggung jawab Tugas dan yang dia besar, harus ya. bisa paling tidak sebaik seperti ibunya itu, mendiang ibunya itu disanjung-sanjung sangat luar biasa sebagai seorang ratu, dikatakan luar biasa. Di mana-mana orang mengatakan, ya kita memang barangkali tidak setuju dengan sistem kerajaan, tapi karena ratu yang disebut begitu baik, begitu manusiawi, begitu dekat dan lain sebagainya dan berikan semacam jaminan akan stabilitas. Jadi dia juga akan merasakan dia harus meneruskan semua ini. Apakah dia mampu? Ini kan pertanyaan sebagai seorang manusia wajar saja. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana terutama media begitu melakukan sorotan yang sangat tajam, di mana medsos juga ada dan lain sebagainya, di mana sering terjadi pembocoran berita yang seharusnya tidak bocor ke masyarakat luas. Jadi ya bisa dipahami kalau sekiranya Charles memang merasa ada tantangan yang berat sekali. Jadi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh William Shakespeare, bahwa berat sekali itu kepala yang di atasnya ada mahkota. Dan pertanyaan berikutnya adalah Bang Nuim, ketika Charles juga mewarisi banyak kekayaan atau harta kekayaan dari mendiang ibunya. Tapi apakah berbanding lurus juga? Apakah Charles juga bisa mewarisi karisma ibunya ini, Bang Nuim? Nah, itu dia. Harta itu oke, tapi daya pikat, ya, daya pesona dari ibunya, karisma dari ibunya, ini yang harus dia bina karena dia sudah punya cacat. Ya, selalu orang mengingatkan dia punya cacat, bahwa perlakuannya terhadap Diana itu tidak benar perlakuannya. Tapi padahal dia manusia. Tapi orang kan tidak menganggapnya sebagai manusia biasa sebagai kita ini. Ya. Karena dia seorang pangeran pada waktu itu dan dia adalah seorang putra mahkota yang niscaya lambat laun akan menjadi raja. Bagaimana dia bisa memperlakukan istri yang telah memberikan kepadanya 2 orang anak, ya, ketika mereka masih sama sebagai suami istri, sehingga istrinya tega mengatakan atau sampai mengatakan bagaimana kami ini, kita dalam perhubungan kami ini ada 3 orang, seharusnya hanya ada 2 orang, Diana dan Charles, tapi ada Camilla. Jadi dia sudah ada, ini tidak akan bisa dilupakan, apalagi mengingat tewasnya Diana dalam keadaan yang begitu tragis, sehingga ketika misalnya kedua putranya William dengan Harry jalan ya berbaris di belakang usungan keranda atau peti mayat dari nenek mereka, orang terus teringat, dan juga barangkali di dalam hati William juga mengatakan ini adalah salah satu perbuatan yang terberat setelah perbuatan mereka sebelumnya harus mengusung mayat dari ibunda mereka. Jadi hal-hal yang seperti ini membuat ada cacat pada Charles, dan dalam keadaan seperti sekarang ini orang mulai mengingat kembali kalau dia bertega melakukan hal seperti itu terhadap istrinya, apakah nanti dia juga sebagai raja ada ketegaannya? Ini yang masih ada dalam pikiran banyak orang. Ya, kita melihat bahwa ketika dalam keadaan sedikit saja punya semacam tekanan pulpen yang bocor, dia sudah kehilangan kesabaran. Ini barangkali merupakan gejala bahwa ya mungkin dia harus banyak memikirkan atau merenungkan atau mawas diri dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Sebetulnya bagaimana cara Charles III ini untuk mempertahankan kewibawaan kerajaan Inggris dengan segala macam kekurangan atau kelebihan dari sosok Charles III ini di mata dunia dan di mata rakyat Britania, Bang Nuim? Ya.
Ini tentunya tidak begitu menyolok ya, karena Charles sebagai raja ini kan raja yang disebutkan raja konstitusional. Dia berhadapan misalnya dengan Perdana Menteri seminggu sekali, dia harus melihat dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Mungkin ya, dalam waktu dekat ini dia akan sangat hati-hati untuk tidak melakukan kekeliruan atau kesilapan atau kesalahan-kesalahan yang bisa nanti diingat orang dan dikait-kaitkan orang dengan masa lalunya. Masalahnya sekarang ini adalah bahwa dia mengambil alih jabatan ini dalam keadaan negara, dalam hal ini kerajaan di Inggris memang sedang dilanda berbagai macam masalah. Ini bukan salah dia. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini adalah kesalahan, kalau bisa dikatakan kesalahan COVID-19 antara lain. Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dunia, bukan hanya terhadap perekonomian Inggris. Oleh sebab itu dia harus ekstra hati-hati. Memang dia akan diapit oleh banyak penasehat, tetapi keputusan terakhir akan berada di tangannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana misalnya dia harus belajar dari apa yang pernah terjadi pada diri mendiang ibundanya ketika Diana tewas. Mereka tidak mau kembali ke London dari tempat peristirahatan mereka di luar England. Sampai akhirnya Perdana Menteri waktu itu Tony Blair mengatakan sebaiknya barangkali yang mulia atau Sri Baginda Ratu Elizabeth baiknya kembali aja lah ke London dulu, karena itu banyak orang di depan istana Buckingham, mereka bawa macam-macam bunga dan lain sebagainya. Cobalah ke sana, tunjukkanlah bahwa Anda itu adalah seorang manusia, Anda itu mantan mertua yang punya perasaan dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ya. Dia harus menjaga agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Dia harus mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh para penasehat yang berada di sekitarnya. Karena selama ini ada yang mengatakan bahwa memang dia kadang-kadang cepat terpancing emosinya. Tapi dengan adanya Camilla, mereka mengatakan Camilla yang sebaya dengan dia. Jadi kalau Diana kan jauh lebih muda dari dia. Kalau Camilla yang sebaya dengan dia, Camilla itu bisa menenangkan, bisa menenteramkan dia. Mungkin di sini nanti peranan dari Camilla mungkin akan bisa terlihat apakah ada manfaatnya atau tidak. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Camilla akan mampu untuk dikatakan memberikan pedoman lah, mengarahkan kemana Charles harus berjalan, apa yang harus dia lakukan, bagaimana penampilannya dan sebagainya. Sekarang ini sudah baik. Kita selama 10 hari sejak mangkatnya Ratu Elizabeth II itu dia baik, dia berjumpa dengan masyarakat, dengan rakyat dan lain sebagainya. Masalahnya dia kehilangan kesabaran itu diingat orang, itu langsung membuat orang ingat kembali. Ini bahayanya ya. Mereka tidak melupakan, tuh dia kan, belum apa-apa sudah begitu. Tengok tuh sombong dia. Ya bisa begitu. Padahal dia berada dalam tekanan yang sangat luar biasa. Kalau Nurdian perhatikan misalnya di televisi, ketika dia ikut mengusung jenazah ibundanya itu, dia kelihatan dia yang paling sedih. Dia yang kelihatan paling murung, paling duka, paling lara, paling banyak beban. Barangkali juga dia memikirkan ya antara lain apa yang nanti harus dilakukan sebagai seorang raja sehingga dia tidak mengulangi apa yang pernah terjadi pada dirinya dalam tahun 90-an ketika dia akhirnya diberikan semacam perintah lah atau titah dari ibundanya agar ya sudah kalian bercerai saja, jangan karena berada bersama-sama menimbulkan banyak masalah, sudah bercerai dan lain sebagainya, supaya dia bisa bersama dengan Camilla. Nah sekarang ini Camilla juga dibebani. Camilla ini ada bebannya karena orang mengatakan gara-gara kamu dia menceraikan Diana yang telah memberikannya 2 orang putra. Nah ini gara-gara kamu harus menjaga agar dia jangan sampai macam-macam. Jadi kelihatannya memang beban yang dihadapinya itu sangat luar biasa ya, baik secara pribadi maupun secara kerajaan, secara konstitusional kerajaan. Dan ada juga kubu yang menentang, yang menganggap Charles III ini lemah dan tidak siap untuk memerankan menjadi seorang raja yang berdaulat gitu, Bang Nuim. Ya berdaulat dalam artian secara terbatas, Dorian. Dia kan tidak punya kekuasaan eksekutif apapun. Tetapi betul. Dia merupakan bagian. Dia merupakan bagian dari sistem kerajaan, sistem kenegaraan, sistem kebangsaan di Inggris. Dia merupakan bagian. Dan dia bisa juga terkena macam-macam jipratan, kritik dan lain sebagainya kalau dia tidak hati-hati. Jadi kadang-kadang orang mengatakan semua itu sebenarnya eksekutif itu Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri ini adalah orang baru, Liz Truss orang baru dan lain sebagainya.
Tapi kalau sekiranya terjadi sesuatu juga, dia bisa nanti ikut menanggungkan kena getahnya, kata orang kita, bisa saja. Ini memang berat lah. Kalau ini kita tidak kita pungkiri bahwa ini memang sangat berat. Ini bahkan mengenai soal para karyawan-karyawatinya sendiri, anak buahnya sendiri, ini saja udah membuat banyak orang tulisan panjang lebar di koran-koran di Inggris seperti The Guardian, The Times membicarakan persoalan ini. Bagaimana mereka itu mengutip para karyawan-karyawatinya yang menyampaikan pandangan, mengatakan seakan-akan katanya ini air susu dibalas dengan air tuba, kami telah mengabdi kepada diri. Ini beratnya luar biasa. Saya membayangkan. Pertama, dia sudah menunggu begitu lama untuk menjadi raja. Sampai umur 73 tahun, orang tertua untuk menunggu sampai begitu lama. Dan ini juga tentunya menjadikan beban. Dan sebelumnya, seperti dikatakan, dia seorang yang idealis. Yang seharusnya seorang calon raja di Inggris tidak sampai seperti Charles, yang seakan-akan ikut terjun ke dalam kancah pembicaraan yang dibicarakan orang mengenai iklim, mengenai ekologi, alam lingkungan, dan sebagainya. Dan tidak juga bisa dilupakan bahwa dia punya simpati yang sangat luar biasa terhadap Islam dan Muslim. Ini juga nanti barangkali akan membuat banyak orang, itu dia, karena dia terlalu dekat dengan Muslim dan dia terlalu membela, sehingga dikatakan dia itu belajar bagaimana menulis dengan aksara Arab supaya kalau dia menulis surat kepada pemimpin di negara-negara Islam, dia menandatangani dengan aksara Arab dan lain sebagainya. Dan ini kan ada masalah juga, bahwa dia pernah menerima katanya sumbangan dari daerah Teluk Persia, salah satu negara Arab di Teluk Persia, sebanyak tunai dalam dua koper katanya, dan 2 tas, 2 koper, 2 ransel sebanyak 3 juta euro. Tapi itu bukan untuk dirinya, itu adalah untuk dia punya semacam badan amal yang dia kelola atas nama dia, itu biasa ya, anggota keluarga kerajaan di Inggris. Dan mereka menerima dan mereka mengatakan uang ini, uang dalam tanda kutip, uang halal dan tidak ada tali temalinya. Ini bukan merupakan tanam budi dan lain sebagainya, dan ini kemudian diangkat kembali. Kenapa dia mau menerima uang dari salah satu negara Arab atau kerajaan Arab di Timur Tengah, di daerah Teluk dan lain sebagainya? Ini kembali lagi diangkat. Dan itu kedekatan dia katanya dengan Islam, karena dia merupakan pelindung dari pusat kajian Islam Universitas Oxford. Nah, ini Oxford ini kan di Inggris itu ada 2 universitas yang paling terkemuka, Oxford dan Cambridge. Suka disingkat jadi Oxbridge. Dan dia ini menjadi pelindung dari institusi dari pusat kajian Islam di Universitas Oxford. Dan dia banyak mengatakan Barat harus mendamaikan dirinya dengan Islam dan negara-negara Muslim, yaitu maksudnya setelah perang salib dahulu dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan ajaran-ajaran Islam itu bisa membantu kita untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini membuat tentunya banyak orang, apalagi di zaman sedang meriahnya Islamofobia, membuat orang kurang simpatinya. Dan ini muncul kembali ke permukaan, ucapan-ucapannya yang dikatakan terlalu membela Islam dan Muslim, ini kembali lagi ke permukaan juga. Jadi bagi kita yang berada di negara yang dikatakan terpaling besar jumlah umat Islamnya, ya kita bisa barangkali menyadari inilah bahayanya. Tapi dia tidak peduli, dia katakan itu sebelum dia menjadi raja. Dan sekarang kita lihat, apakah dia juga akan menunjukkan sikap yang sama? Saya pikir dia akan menunjukkan sikap yang sama. Ya. Bang Nuim, kalau dilihat dari nama Charles sendiri, ini kan semenjak menjadi pangeran, kemudian saat baru menjadi raja, meskipun belum ada penobatannya gitu Bang Nuim ya. Ini kan kalau kita tarik Bang Nuim, ada 2 sosok Charles pendahulunya, yaitu Raja Charles pertama dan Charles kedua. Dan 2 nama Charles ini penuh dengan drama dan konflik, bahkan ada rekam jejak berdarah dan penuh gejolak juga. Apakah ini juga kemudian yang menjadi mitos di kerajaan Inggris, bahwa nama Charles ini juga terkesan seolah ya kemudian menimbulkan beberapa masalah gitu Bang Nuim? Dia bisa pilih. Dia bisa nama Charles, dia bisa pilih nama Arthur, dia bisa pilih nama Philip, dia bisa pilih nama George. Nah, barangkali nanti siapa tahu waktu dia akan dinobatkan,
ya mungkin dia akan memilih nama lain karena itu bisa dilakukan. Memang seperti Nurdian katakan benar. Di abad ke-17 itu Charles pertama itu itu ribut dengan Perang saudara ya. Oliver Cromwell. Iya. Ya, Oliver Cromwell ini sebenarnya lebih mirip ke Republik. Inilah Cromwell ini disebut sebagai the Puritans. Puritans itu dari perkataan pure. Pure itu artinya kan murni. Yeah. Jadi mereka ini ingin kembali ke ajaran Kristen yang asli kata mereka. Karena bagi seorang Oliver Cromwell dianggap bahwa sudah ada bid'ah yang masuk. Oleh sebab itu Cromwell itu dikatakan pernah melarang misalnya Natal tidak boleh dirayakan di Inggris pada waktu itu. Tapi ada macam-macam cara orang rakyat masih merayakannya ya dengan curi-curi dan lain sebagainya. Karena dia menganggap bahwa Natal itu tidak Kristiani dan lain sebagainya. Dan kita mengetahui semua ini. Jadi terjadi bentrokan antara waktu itu Lord Protector yang dinamakan yaitu Oliver Cromwell dengan Charles pertama. Akhirnya Charles pertama dianggap sebagai pengkhianat dan lain sebagainya dan dijatuhi hukuman pancung. Jadi ada cerita yang menarik, ya, barangkali sudah pernah juga saya ceritakan di Metro, bahwa ketika akan menjalani hukuman pancung, dahulu Nurdian di Inggris itu hukuman mati itu dilaksanakan di depan umum jadi tontonan. Jadi kalau ada misalnya hukuman gantung yang akan dilaksanakan itu banyak yang jualan pakai kereta orang karena orang mau menonton ini hukuman ini. Nah waktu itu dia akan dihukum pancung, dipenggal kepalanya dan itu dilakukan di depan umum di tempat yang terbuka pada tanggal 30 Januari tahun 1659 barangkali. Nah ketika akan keluar menuju ke tempat pemancingan, tempat pemenggalan itu, Raja Charles pertama yang berasal dari keluarga Stuart minta kepada ajudannya supaya diambilkan jubah yang tebal. Ajudannya kemudian mengatakan, untuk apa tuanku? Kan tuanku sebentarnya akan mati. Kenapa mesti pakai jubah itu megah-megahan? Dia bilang, bukan. Saya akan keluar itu. Di luar itu dingin. Memang tanggal 30 Januari saya tahu, saya pernah tinggal di Inggris itu dingin sekali. Saya akan keluar ke depan umum katanya untuk dipancung. Tahu-tahu karena dingin saya menggigil. Mungkin rakyat nanti menafsirkan bahwa saya menggigil karena takut mati. Saya tidak takut mati. Tapi saya tidak mau menunjukkan kepada rakyat saya bahwa saya menggigil karena takut akan dipancung. Tidak mau. Nah, itulah melihatnya sifat-sifat kerajaan. Nah, kemudian anaknya Charles kedua, tapi tidak juga begitu hebat. Tidak juga begitu hebat. Karena memang banyak raja-raja di Inggris ini yang punya kisah macam-macam. Misalnya, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Pernah ada raja namanya Henry kedua. Ini di abad ke-12 barangkali. Nah, Henry ini mengangkat seorang sahabatnya, Thomas Becket. Namanya Thomas Becket diangkat menjadi kepala gereja waktu itu. Tetapi setelah diangkat menjadi kepala gereja, anehnya, ini Thomas Becket ini setiap kali raja temannya mau menaikkan pajak rakyat, dia bilang nggak bisa. Itu bertentangan dengan ajaran gereja. Dan akhirnya raja mengatakan, aduh, apa nggak ada orang yang bisa menyelamatkan aku dari pemimpin gereja ini? Padahal itu temannya. Nah, dua orang hulu balangnya mendengar begitu, pikir barangkali raja mau supaya orang ini disingkirkan dari dunia ini. Mereka pergi, dua orang hulu balang yang mereka langsung membunuh sang pimpinan gereja. Tapi si Raja Henry kedua ketika menyadari bahwa bekas temannya itu telah ditewaskan, dibunuh oleh anak buahnya, merasa sangat bersalah. Dan dia kemudian seakan-akan bertaubat jalan kaki dengan tidak pakai sepatu dari tempatnya, dari istananya ke gereja Canterbury dan lain sebagainya untuk menunjukkan. Jadi macam-macam lah cerita tentang kerajaan di Inggris ini yang menarik sekali. Yang pernah misalnya di abad ke-18 kalau saya tidak salah itu ada raja Inggris itu tidak bisa bahasa Inggris dari Jerman, tapi tidak lama dan sebagainya. Nah, Inggris ini barangkali Nurdian dengar, dia punya santo pelindung. Negara-negara di Eropa itu punya santo pelindungnya, patron saint. Nah, Inggris ini punya santo pelindung yang namanya Saint George. Saint George ini dikatakan adalah seorang pahlawan yang pernah membunuh seekor naga yang mau memakan anak putri seorang raja. Tapi dia bukan orang Inggris.
Jadi Inggris ini punya santo pelindung yang bukan orang Inggris. Bahkan kabarnya santo ini wafatnya di Palestina kalau tidak salah. Jadi Inggris ini memang menarik sekali ya. Kita lihat menariknya itu barangkali klimaks dari begitu menariknya Inggris itu adalah upacara pemakaman Ratu Elizabeth yang baru saja kita saksikan di televisi, yang penuh dengan istilah bahasa Inggrisnya pageantry, jadi tradisi. Itu himna atau kidung-kidung yang dinyanyikan, itu diantaranya adalah yang dipilih oleh Ratu sendiri ketika dia masih hidup. Misalnya ketika ada satu kidung yang dinyanyikan itu adalah ketika dia menikah dengan Philip. Nah, dia minta itu supaya dinyanyikan lagi. Jadi bisa dibayangkan, Nurdian. Ini Ratu mengatakan, nanti kalau aku mati bikin ini. Itu payah masuk akal, tapi itu yang terjadi di Inggris. Selama 70 tahun bertahta, ini kan Ratu Elizabeth II telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Inggris. Di Inggris kita bisa melihat potret Ratu ini ada di mana-mana, ada di uang kertas, ada di perangko, panji kerajaan, bahkan kotak sereal sekalipun. Setelah Ratu wafat, apa yang akan terjadi Bang Nuim? Apakah semuanya ini akan berubah diganti dengan Raja Charles III gitu Bang Nuim? Iya jelas. Kita tahu lagu kebangsaannya saja kan. God Save the Queen jadi God Save the King. Jadi langsung berubah karena selama ini lagu kebangsaannya itu God Save the Queen. Inggris itu ya kalau kita melihat sejarahnya. Jadi kalau misalnya mereka menjeritkan pekikan perjuangan itu, kalau kita kan mendengar waktu zaman revolusi di Indonesia, merdeka atau mati yang kita sebenarnya kita olah dari perkataan seorang pejuang Amerika bernama Patrick Henry, give me freedom or give me death, beri aku kebebasan atau matikan atau bunuhlah aku. Jadi kalau kita merdeka atau mati. Nah di Inggris itu for king and country. Jadi kalau mereka mau melakukan penyerbuan itu demi raja baru demi nusa, artinya demi negara. Demi raja, demi nusa, for king and country. Begitu hebatnya itu, salutnya mereka itu kepada karena itu penjawentahan, itu lambang dari kesatuan negara mereka. Karena Inggris itu bukan hanya satu, ya tidak seperti kita 17.000 pulau ya. Inggris itu punya Wales. Di Wales sendiri kabarnya pun dia tidak begitu populer. Charles ini tidak begitu. Kemudian ada England, ini pusatnya. Kemudian ada Irlandia Utara. Ini juga punya masalah karena cekcoknya antara kalangan Protestan dengan Katolik. Kemudian Skotlandia yang sekarang mulai mengatakan ya barangkali kami akan mengadakan referendum lagi, sekali lagi untuk menanyakan kepada mayoritas rakyat Skotlandia apakah mereka ingin terus bergabung dengan Inggris di bawah Charles III atau barangkali memisahkan dari Inggris supaya mereka bisa masuk menjadi anggota Uni Eropa dan lain sebagainya. Jadi macam-macam masalah yang dihadapi. Untuk sementara ini memang di mana-mana orang mengatakan tunggu dulu lah. Ini kalau istilah orang kita, ada ini jenazahnya masih hangat ya, belum dingin. Jadi janganlah bicara mengenai. Tapi sudah banyak di Australia ini, misalnya tempat saya pernah bekerja di ABC itu ada seorang wartawan senior namanya Stanley ya, Grant. Dia tuh campuran dari penduduk pribumi. Dia membuat satu tulisan yang, saya membacanya ngeri saya. Bagaimana dia secara tidak langsung mengatakan, kenapa kita mesti begitu berbunga-bunga terhadap Ratu Elizabeth II? Bukankah dia merupakan bagian dari bangsa yang pernah melakukan penjajahan terhadap kita dan lain sebagainya. Jadi banyak di Inggris sendiri, banyak yang mengatakan, sebenarnya saya tidak suka sistem monarki ini, sistem kerajaan, tapi Elizabeth saya suka. Begitu. Elizabeth saya suka, tapi saya tidak suka sistemnya, tapi saya suka orangnya. Nah sekarang ini bagaimana? Bisakah Charles mempertahankan ini agar ini dari ibunya masuk ke dia, jatuh ke dia, sehingga orang-orang mengatakan, ya saya tidak suka sistem kerajaan, tapi saya suka kepada Charles. Ya mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kalau tidak ya nampaknya mau bikin apa? Di Inggris itu hampir tidak mungkin sistem kerajaan ini bisa diubah begitu saja tanpa harus melalui satu referendum. Dan saya pikir sebagaimana yang pernah terjadi gitu, di Australia, sebagai pernah terjadi di Australia, referendum juga mungkin tidak akan berhasil. Mungkin tidak, mayoritasnya tidak terlalu banyak, tapi tetap mayoritas yang mesti menghendaki adanya sistem kerajaan karena mereka menganggap
walaupun ada sistem-sistem kerajaan seperti di Thailand kita lihat kan ada sistem Ya, kerajaan, di Jepang ada sistem ya. kerajaan, tapi mereka menganggap sistem kerajaan di Inggris itu dalam tanda kutip adalah unik, Mhm. lain daripada yang lain karena Artinya sejarahnya begitu mungkin Bang panjang dan Nuim butuh kemampuan berdiplomasi yang tinggi gitu Bang Nuim, seperti Ratu Elizabeth iya. II. Nah, apakah ini kemampuan-kemampuan diplomasi tingkat tinggi ini juga dimiliki oleh Charles III, Bang Nuim? Kalau dilihat dari segi pendidikan seharusnya bisa. Mhm. Cuman dia juga itulah bebannya itu yang membuat dia barangkali agak harus berusaha lebih kuat untuk bisa diterima secara keseluruhan, terutama oleh rakyat di apa yang disebutkan kerajaan bersatu atau Ya, Britania ya. Raya, yaitu seperti di Wales, di Irlandia dan di Scotland. Jadi dia mesti harus melakukan lebih banyak. Sedangkan ibundanya kita ketahui orang punya simpati yang luar biasa Mhm. karena dia pada usia yang begitu muda harus mengambil alih karena mendadak ayahnya yang George waktu itu kelima. raja mangkat ya. Jadi ada simpati orang dan melihat bahwa ya ini memang namanya Elizabeth ini usia begitu muda ikut terjun bersama-sama dengan rakyat ya, ikut membantu upaya peperangan Inggris, bawa truk dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi hal-hal yang plus lah, Ya, tambahan ya. ya, yang positif pada dirinya. Nah, Charles tidak barangkali tidak pernah mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya seperti itu. Ya, dan sekarang Charles III berada di dunia yang sangat modern. Kemudian pertanyaannya Bang Nuim, bagaimana Charles III ini bisa menjaga stabilitas sebagai penerus tahta kerajaan Inggris? Ya, itu tergantung sebenarnya dia tidak punya masukan, dia punya masukan tapi tidak punya sumbangan. Mhm. Dia tidak bisa mengatakan harus lakukan ini, nggak bisa. Paling-paling dia bisa mengusulkan. Kalaupun dia usulkan hal ini kepada Perdana Menteri karena mereka kan tiap minggu akan bertemu tiap minggu dan dia sudah latihan. Mhm. Sebenarnya Charles sudah latihan sejak lama, dia sudah latihan untuk bagaimana cara menerima seorang Perdana Menteri dan sebagainya. Karena kan di Inggris itu masih ada perdana menteri yang masih hidup seperti Major, Ya, seperti ada 6 George perdana menteri Brown, kalau nggak salah seperti yang masih hidup ya, Bang Nuim. ya Ya. itu dia. Jadi dia sudah belajar. Apakah nanti dia akan mampu untuk mengikuti perkembangan politik, sosial, ekonomi di Inggris sendiri sehingga dia bisa memberikan masukan karena itu ibundanya dikagumi oleh banyak perdana menteri karena kemampuannya, karena dia mengikuti perkembangan, dia mengetahui apa yang terjadi, dia bisa berbicara dan bisa memberikan secara tidak langsung usulan-usulan kepada perdana menterinya ketika mereka bertemu seminggu sekali. Nah, biarpun begitu, kita lihat ketika terjadi peristiwa Diana, tewasnya Diana, dia melakukan suatu kesalahan yang cukup fatal sebenarnya, yang cukup Mhm. besar karena tidak langsung pulang ke Buckingham Palace untuk berada dan mengayomi rakyatnya yang begitu bersedih karena ditinggalkan oleh seorang perempuan yang begitu mereka sayangi. Mhm. Nah, ini tidak ada kesempatan seperti ini. Kita tidak bisa melihat, jadi sulit sekali. Tapi melihat beban yang dia pikul sekarang ini, terutama dengan dalam 2 peristiwa waktu dia melakukan penandatanganan itu, kita mulai berasa, aduh kasihan juga ini orang. Mhm. Pada usia yang sudah begitu lanjut sekarang ini harus memikul beban yang begitu besar. Ya Ya. hebat, Raja Charles III. Menjadi raja Tapi tertua bebannya, yang didaulat menjadi raja gitu Bang Nuim ya. ya tidak punya pilihan. Ya. Ya, dia bisa sekarang mengatakan, oke, saya berikan kepada William. Tapi kan orang akan menuduh dia tidak bertanggung jawab. Masa dia tega memberikan itu kepada putranya yang baru usia 40-an tahun dan lain sebagainya. Mhm. Jadi belum begitu matang untuk bisa menjadi raja. Jadi tapi William punya popularitas yang cukup baik karena Ya. dia misalnya juga bergerak di bidang amal, menjadi penerbang helikopter dan lain sebagainya. Seperti Charles juga adalah seorang penerbang helikopter. Cuman ya William tidak punya, dalam tanda kutip, tidak punya cacat seperti Charles. Mhm. Ya kembali ke sana karena ini hal yang membuat banyak orang terus teringat dan mengatakan tua dia mungkin nanti ada yang mengatakan kalau dia tidak itu udah dia kualat Ya, kepada ya. dia. Bisa saja orang mengatakan itu hukum karma kualat. Ketika seorang pemimpinnya itu menjadi dihormati atau disegani atau sangat ditakuti gitu Bang Nuim. Apakah kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap Inggris Bang Nuim? Apakah Inggris ini akan menjadi negara yang disegani di mata dunia internasional Bang Nuim?
Ya jelas ya. Tapi walaupun dia sudah merosot sekali ya, dari superpower, dari adik kuasa, dari adik daya dikuasa menjadi negara yang seperti sekarang ini, Ya. dan kemudian meninggalkan Uni Eropa, dan memang masih disenggadi karena banyak tradisi-tradisi yang bisa disumbangkannya kepada umat manusia. Banyak hal-hal yang bisa, ya kita tahulah, bahasanya saja pun dianut begitu banyak orang. Saya katakan ada kajian yang mengatakan 1 dari tiap 4 orang berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Tetapi dia sudah agak ketinggalan di belakang sekarang ini. Ya. Tidak lagi, memang dia masuk di dalam NATO, dia masih diperhitungkan dan sebagainya karena dia boleh dikatakan negara yang bertahan terhadap Napoleon, bertahan terhadap Hitler. Nah, itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa, dan sekarang ini juga dikatakan bahwa di Ukraina itu banyak sekali Inggris punya peranan yang membuat Ukraina sekarang ini bisa misalnya membuat bala tentara Rusia terbirit-birit. Tapi itu juga hanya sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Dan apakah dia masih punya pengaruh? Barangkali secara terbatas ya. Bahkan di negara-negara Hindia Barat pun sudah banyak yang mengatakan, udahlah kami nggak mau lagi bersama dengan Inggris, tidak mau lagi bersama dengan Ratu, karena sejarahnya juga tidak terlalu hebat ya. Karena sejarah soal perbudakan dan lain sebagainya. Dan itu membuat banyak orang sampai sekarang ini masih teringat akan cacat-cacat seperti itu. Tapi terlepas dengan segala kepemimpinan raja atau ratu sebelumnya, adalah kerajaan Britania Raya ini juga merupakan sebagai salah satu kerajaan yang tertua di dunia, Bang Nuim ya. Iya, betul. Itu sangat betul, dan itu diakui ya. Karena pernah sistem Puritan itu sistem yang oleh Oliver Cromwell dan lain sebagainya itu, tapi kembali lagi ke sistem kerajaan karena sudah macam mendarah daging. Sudah mendarah daging bahwa di Inggris itu harus ada raja, harus ada ratu. Jadi Ratu Elizabeth pertama itu juga luar biasa. Ya, di zaman barangkali kejayaan Inggris itu bermulalah dari Ratu Elizabeth pertama, dengan anak buahnya seperti Francis Drake, seperti Hawkins dan lain sebagainya. Jadi itu memang diakui oleh umat manusia secara keseluruhan, secara jujur ya. Itu diakui. Kita melihat sumbangan Inggris ya, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi dia juga punya banyak cacatnya juga. Sekarang ini misalnya hal kecil, ketika wafatnya, mangkatnya Ratu Elizabeth, orang wah itu Kohinoor, bagaimana itu berlian Kohinoor itu yang ada di tahta di Inggris. Apakah itu katanya mereka curi dari India? Ini Kohinoor, ini berlian yang barangkali terbesar di dunia, 105 karat atau berapa itu yang ada di mahkota di kerajaan Inggris itu. Orang mulai mengatakan di India, wah ini barangkali harus kita minta kembali dan lain sebagainya. Ya itulah, kalau orang sudah mulai jatuh ya, udah banyak yang ingin menginjaknya. Ya, terlepas dari semua kontroversinya, kita juga pengen melihat juga bagaimana kepemimpinan Charles III untuk mempertahankan monarki di Britania Raya di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini, Bang Nuim.